Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Pemain musik saya minta tetap ada. Kebetulan kedua anak saya mau nyanyikan satu pujian. Silahkan Nona Lofi dan Nona Sena mau nyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Izin saya tidak pakai stola karena tadi Ibu Gembala juga bilang, Kakak Ella sih usah pakai stola. Jadi saya juga tidak pakai stola. Tadi Ibu Eda bilang, barang stola dulu baru Roh Kudus ada. Kalau saya ada stola, Roh Kudus yang ada. Ya. Jadi
Puji Tuhan hari ini atas kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lihat beta. Beta ini anak muda, beta ini anak kecil. Beta sing ada arti apa-apa kalau bukan karena Tuhan. Beta jauh lebih muda dari semua Bapak Ibu yang tadi berdiri melayani di depan ini. Beta terlalu muda. Beta mungkin seangkatan dengan Nona yang di belakang Oma. Ketong mungkin seangkatan, ketong seperjuangan. Tapi karena kemurahan Tuhan, beta bisa berdiri di tempat ini karena kebijakan dari majelis daerah dan juga dari seksi fellowship. Akhirnya beberapa pendeta muda harus dilibatkan untuk pelayanan karena kita kekurangan pendeta penuh. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mau melayani lebih sungguh kepada Tuhan, mau maju lagi, mau jadi pendeta muda lagi, mau jadi pendeta penuh lagi, mari. Supaya GBIS tidak kekurangan tenaga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tadi beta pun anak-anak menyanyi kenapa semua pakai kacamata. Karena ketong ini 2 hari ketong pun mata peci. Jadi lihat ketong pun bawa-bawa mata nih ada kayak merah-merah nih barang. Tadi malam beta suruh pakai lipstik semua. Kas pakai lipstik merah-merah di mata-mata karena orang tetua dolo-dolo bilang kalau kena mata peci pakai lipstik di mata-mata. Supaya katanya nanti pagi sing mata peci. Saya bilang mari mama besok mau melayani sing mungkin mama naik di mimbar dengan mata-mata peci. Jadi mari ketong semua pakai lipstik, saling membantu, saling mendukung supaya mama juga tidak kena, kalian juga punya lebih baik supaya besok ketong mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, ada sukacita hari ini? Amin. Puji Tuhan, beta nama panggil biasa Ella, mungkin ada yang belum kenal. Kalau Oma su kenal sekali, su sayang sekali, karena ketong dari dulu sama-sama, dari beta kecil-kecil sama kayak beta po anak-anak tadi menyanyi, dan sekarang beta sudah dewasa, sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi orang yang mau melayani Tuhan, yang mau tinggal di dalam Tuhan, yang mau memberi hidup kepada Tuhan, yang mau menyatakan kasih setia Tuhan, yang setiap hari mau menceritakan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang lebih indah daripada semua itu. Karena kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari segala-galanya. Puji Tuhan, hari ini kita langsung saja firman Tuhan. Kita buka sama-sama, kita belajar sama-sama. Beta bukan jadi guru di sini, hanya Tuhan pakai saja untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau hari ini. Kita buka sama-sama dari kitab Filipi. Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang sudah dapat boleh langsung bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan sambil berdiri. Beta akan baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu akan baca ayat yang ke-13, dan ayat ke-14 kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi, beta baca ayat 12, Bapak Ibu baca ayat 13, dan ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Judul firman Tuhan hari ini, kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sama-sama, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini tentang siapa? Tentang Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menulis surat ini ketika Paulus itu ada di dalam penjara. Paulus sedang dipenjarakan. Dari semua cerita firman Tuhan, bahkan semua referensi yang kita dapat, yang saya cari di mana-mana, kita tidak pernah bisa menentukan bahwa Paulus ini dia dipenjara di mana. Karena Paulus ini dia dipenjara di mana-mana.
keluar dari satu penjara, masuk ke satu penjara, pindah ke satu penjara, pindah ke satu penjara. Tetapi merupakan sebuah kemuliaan bahwa ketika dia ada di dalam penjara dan menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini, dia itu bukan lagi seperti tahanan-tahanan yang lain. Dia itu tahanan istimewa. Tapi Bapak Ibu tahu tahanan istimewa dulu itu seperti apa? Dia itu ada di dalam satu ruangan bersama dengan salah satu pengawal atau salah satu pegawai di penjara, tapi tangannya itu diborgol bersama pegawai ini. Jadi dia boleh jalan kemana-mana, tapi orang yang di penjara itu menemani dia kemana-mana karena tangannya diborgol. Itu saja sudah dikatakan sangat istimewa. Sudah dikatakan istimewa. Jadi merupakan sebuah kesenangan hari itu kepada Paulus bahwa kondisinya itu sudah jauh lebih baik. Tapi ketika dia mengalami kesulitan, dia mengalami kesukaran di dalam penjara, dia ada di dalam penjara juga, walaupun dalam kondisi yang tidak baik, dia selalu kepada jemaat di mana-mana. Ada juga kepada yang di Korintus, Galatia, pokoknya ada banyak yang dia tulis. Kalau mau dikatakan Paulus ini seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Dia sangat mengandalkan Tuhan di dalam pelayanannya. Ada banyak hal yang saat ini kita juga hadapi, bahwa apa yang kita alami, kesusahan, kesulitan, kesukaran yang kita hadapi, seringkali kita salah menilai maksud Tuhan di dalam kesulitan dan kesukaran yang kita hadapi. Kita menganggap bahwa Tuhan sudah tidak lagi mau memperdulikan kita. Tuhan sudah tidak mau lagi peduli dengan siapa kita, dan kadang-kadang ada orang yang telah menyalahkan Tuhan. Tapi beta percaya bahwa jemaat di sini tidak ada. Ada yang sudah mulai menyalahkan Tuhan, kondisi sulit, kondisi sukar, akhirnya bilang, Tuhan suseng pusing beta lai. Tuhan suseng hitung beta lai, beta sudah lalu bikin banyak per Tuhan. Tapi Tuhan suseng hitung beta lai. Tuhan seng peduli beta lai. Itu yang banyak sekali anak-anak Tuhan mengalami hal seperti itu. Apalagi kondisi susah ketika kemarin masa pandemi. Semua orang mengalami kesusahan. Semua orang mengalami kesulitan. Ada yang akhirnya sampai lari meninggalkan Tuhan. Kalau masalah, kalau kesulitan datang rasa-rasanya, kita sudah tidak mau bikin apa-apa lagi. Tinggalkan Tuhan saja. Berjalan balik belakang, kas tinggal dia saja. Terus yang ada uang lagi, sudah ketempi pasang nomor saja. Itu hal-hal yang sering terjadi. Padahal kita tidak tahu bahwa waktu kita senang itu siapa yang memelihara kita? Tuhan. Itu yang beta sering sampaikan kepada beta pun keluarga, kalau misalnya ada yang sudah mulai warawiri kemana-mana, sudah tidak peduli dengan Tuhan, beta bilang begini, dong susama deng. Ayub pembini sah. Ayub pembini bilang, menyangkal sepung Tuhan itulah pikas tinggal dia, sengsara. Tapi Ayub bilang, kamu berbicara seperti perempuan gila. Jadi intinya, orang yang mau meninggalkan Tuhan ketika dia susah, kata-katanya saja belum tinggalkan, baru kata-kata saja, itu sudah gila. Jangan tunggu masuk rumah sakit jiwa baru itu gila. Orang yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, warawiri kemana-mana, mulai pasang nomor, mulai tidak peduli. Tuhan, dolo sanang beta begini, beta sudah terbiasa dengan uang banyak, ampuni beta Tuhan, tapi beta mesti pasang nomor, beta ada mimpi begini, jadi begini. Dan begini akhirnya begitu. Saudara harus ingat bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Bagaimana hidup saudara dan saya mesti berdampak, mesti bermanfaat. Dampaknya itu jangan dampak yang buruk. Dampaknya itu harus dampak yang baik. Hidup kita harus bermanfaat. Manfaatnya itu apa? Anda dan saya bermanfaat untuk siapa? Kalau kita belajar, beta ini tidak sekolah pendeta. Beta ini cuma ikut program yang namanya modul. Karena anak-anak gembala, jadi dikasih izin untuk ikut program yang namanya modul.
Tapi satu hal yang selalu beta bilang buat Tuhan, Tuhan kasih hikmat, kasih kecerdasan, supaya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kalau firman Tuhan itu selalu menghadapkan kita pada hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan manusia. Jadi ada yang dinamakan dengan garis horizontal dan garis vertikal. Saya biasa ajar anak-anak, beta punya anak perempuan, biasa beta bilang begini, kakak, kalau V begini itu ke atas, kalau H itu dia rata, horizontal. Jadi kalau V itu hubunganmu dengan Tuhan, kalau horizontal ada garis tengah itu hubunganmu dengan manusia. Hubungan vertikal dan horizontal antara saudara dengan Tuhan dan saudara dengan manusia, maka saudara harus bermanfaat untuk kedua sisi ini. Manfaat saudara bagi Tuhan, pekerjaan Tuhan, pelayanan, dan manfaat saudara bagi sesama manusia. Di dalam pelayanan di gereja, tidak ada perbedaan antara pemain musik dan penari tamborin atau dengan yang duduk di LCD. Tidak ada perbedaan. Semua sama. Pelayanannya semua sama. Tidak ada perbedaan dengan dia yang berdiri menyampaikan firman Tuhan. Tidak ada perbedaan dengan dia yang berdiri untuk memainkan musik dan juga menjadi pemimpin pujian, atau saudara yang hanya datang bertepuk tangan, masuk pintu dan saudara bilang, Tuhan hari ini firman Tuhan harus disampaikan dengan baik. Sama pekerjaan kita. Nilainya sama. Tidak ada perbedaan antara yang melayani di atas, yang melayani di atas, yang melayani di bawah, yang melayani di belakang. Tidak ada perbedaan. Biasanya kalau beta di gereja, beta tidak pernah duduk di depan. Beta punya tempat itu di LCD. Beta selalu yang mengatur LCD dari minggu ke minggu. Tidak pernah beta duduk di depan sejak almarhum papa dan mama masih hidup maupun setelah mama dan papa sudah tidak ada. Beta suka sekali mengambil tempat di bagian belakang. Bukan berarti tidak percaya diri atau apa-apa, bukan. Tapi ada saja kesenangan-kesenangan tertentu yang kita alami ketika kita duduk di tempat duduk yang mana. Beta percaya juga bahwa di sini juga ada yang seperti itu. Suka datang duduk di tempat itu. Akhirnya orang lain mau datang dulu, Jang, ini ibu ini biasa datang dia duduk di sini. Bukan karena mendewakan tempat duduk, tapi karena memang suka. Karena memang rasanya enak duduk di situ. Jadi ada anak-anak muda yang mengambil keputusan, saya tidak mau jadi singers. Saya hanya mau jadi penari tamborin. Tidak apa-apa. Semua penting kok. Semua sama. Yang hanya menjadi pendoa, sama. Yang hanya menjadi singer, sama. Yang hanya mau jadi pengatur LCD, sama. Yang hanya mengetik lagu, sama. Tidak ada beda. Karena pelayanan kita itu merupakan serangkaian. Nah, firman Tuhan di sini mengajarkan kita, Paulus ajarkan kita dalam ayatnya yang ke-12 bilang begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus sedang berbicara tentang dirinya dan Injil. Pertama, dia sedang berbicara tentang dirinya dan Injil. Dirinya itu dia sendiri berdampak bermanfaat kepada apa? Kepada Injil. Karena dia punya penderitaan, maka Injil semakin maju. Kadang-kadang kita salah menilai, itu yang tadi beta bilang, ketika kita mengalami persoalan, kita pikir Tuhan lupa dengan kita. Padahal sebenarnya Tuhan sedang memakai saudara dan saya untuk bercerita tentang Dia. Untuk bercerita tentang Tuhan. Hari ini kita mengalami kesulitan, kita bilang, aduh Tuhan begini dan begitu. Padahal Tuhan sedang bilang, kamu setia saja karena di sana ada orang yang sedang memandang kamu, melihat kesetiaan kamu tetap setia atau tidak. Itu yang dinamakan saudara bermanfaat. Manfaatnya, kalau tadi Paulus di ayat yang pertama itu dia bilang dia punya diri terhadap kemajuan Injil. Ayat yang kedua, ayat yang ke-13 dibilang, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain. Nah, seluruh istana dan semua orang lain.
Apa yang dia maksud dengan orang lain di sini? Karena di dalam ayatnya yang ke-14 itu dibuka dengan kata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan. Kalau tadi dia ada bilang orang lain dan dia ada bilang saudara dalam Tuhan. Apakah orang lain itu bukan saudara di dalam Tuhan? Apakah saudara di dalam Tuhan itu bukan orang lain? Nah, firman Tuhan mengajarkan dan memberi hikmat kepada kita untuk membedakan. Makanya dalam satu bagian firman Tuhan dikatakan bahwa berbuat baiklah kepada sesamamu, tapi terutama kepada saudara-saudaramu seiman. Jadi jangan jauh-jauh dulu, lihat yang ada dulu di sini. Lihat dulu yang ada dalam gereja nih, bikin bagaimana dia. Baru abis itu pi makam puji di orang di luar. Biasa orang bilang begitu. Jangan katong bikin di luar banyak-banyak, padahal di dalam gereja, sabar dulu, mesti sabar. Padahal Tuhan bilang apa? Lakukan dulu kepada saudara-saudaramu seiman. Tapi bukan berarti kalau ada orang datang minta bantuan, lalu ingat-ingat firman Tuhan, lalu bilang, saya dari agama lain, saya dari gereja lain, kita saya bantu sih. Itu pun tidak baik. Tadi beta bilang par Ibu Gembala, Ibu, sebentar ini, bagaimana? Siapa mau doa berkat? Ibu bilang, kakak, iko waktu Tuhan. Kalau keadaan begitu yang mau harus doa berkat, ya doa berkat toh. Iya. Jadi artinya itu sesuai waktu Tuhan. Tuhan bawa datang orang-orang ke rumahmu, ke hatimu, ke tanganmu, untuk kau lihat dengan matamu, itu Tuhan sudah tahu. Bantu tidak, diam tidak, bergerak tidak, atau hanya begitu-begitu saja. Tuhan sudah tahu. Tapi firman Tuhan menekankan kepada kita bahwa terutama kepada saudara-saudaramu seiman. Tapi ingat, di dalam firman Tuhan ini, Paulus tidak membahas lebih dahulu tentang saudara seiman atau saudara di dalam Tuhan. Tapi Paulus membahas dan menyatakan manfaat yang sedang dia alami kepada orang-orang di luar sana, kepada orang lain. Artinya apa saudara? Orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Tapi waktu itu di dalam istana, di dalam penjara itu juga, ada kok orang-orang yang mengenal Yesus. Tapi apa? Mereka tidak berani, sama seperti orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-14 itu dibilang bahwa, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk berani, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan. Jadi tambah berani. Artinya, dia bilang dulu, yang pertama dia bilang tentang dia punya diri. Yang kedua, dia bilang tentang orang-orang yang di luar, yang tidak berani menyatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dia bicara tentang orang-orang yang berani menyatakan firman Tuhan. Yang kepercayaannya semakin bertambah di dalam Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita hari ini bahwa semua hal yang kita alami itu pasti ada manfaat dan ada dampaknya. Jadi jangan cerita banyak-banyak, jangan bicara banyak-banyak begini begitu, seng. Duduk di hadapan Tuhan lalu tanya per Tuhan, Tuhan, beta pi pasang togel ini akan manfaat apa? Akan pun dampak apa? Tuhan, beta duduk di sini untuk dengar firman Tuhan ini akan pun manfaat apa? Akan pun dampak apa Tuhan? Beta tinggal di dalam gereja ini, beta duduk dalam gereja ini, manfaatnya apa? Dampaknya apa Tuhan? Kalau saudara sudah menemukan apa yang saudara rasakan, saudara sudah tahu, saudara bermanfaat bagaimana, maka jempol untuk saudara. Jempolnya itu bukan dikasih oleh Ibu Eda, bukan dikasih oleh hamba-hamba Tuhan, bukan. Jempolnya itu dikasih oleh Tuhan. Tuhan angkat jempol untuk saudara dan saya. Dulu waktu beta mau diangkat jadi pendeta muda, waktu beta pun papa dan mama panggil beta terus bilang begini, kamu harus jadi pendeta muda, harus dilantik. Beta bilang, dari dulu-dulu papa suruh beta sekolah tinggi S2, bukan sekolah pendeta. Kenapa sekarang papa suruh beta mesti jadi pendeta muda? Papa bilang, jangan sampai saya menyesal. Itu kata yang selalu papa dan mama bilang, jangan sampai ose menyesal. Sukaweng ini, anak sudua. Mama dan papa cuma kasih ingat saya, jangan sampai ose menyesal.
Beta bilang maksudnya menyasal apa? Nah, sudah terjadi perdebatan mulut ini antara anak dengan orang tua, antara junior dengan senior. Ini hamba Tuhan bicara dan beta mulai melawan. Sampai beta marah, beta masuk dalam kamar, beta banting pintu, pum. Masuk menangis dalam kamar, menangis. Karena marah, kesal. Mau jadi yang lain, papa suruh jadi yang lain. Tapi akhirnya beta mulai duduk dan beta mulai resapi. Manfaatnya apa beta jadi hamba Tuhan? Dampaknya apa untuk beta pun keluarga? Dan benar-benar beta merasakan manfaatnya ketika beta pun anak-anak mulai besar dong bilang, kalau mama bisa jadi pendeta, ketong pun bisa jadi pendeta. Kalau mama bisa melayani Tuhan, berarti ketong juga bisa melayani Tuhan. Akhirnya beta pun anak laki-laki yang bongso ini, dia pun cita-cita cuma satu Bapak Ibu. Dia bilang dia mau jadi pendeta. Setiap kali habis hari Minggu dia suka berdiri di mimbar. Dia bilang, mama beta belum sampai lagi. Beta bilang, ada waktu ade. Nanti ada waktu par ade bisa berdiri di mimbar par berdoa. Ade kepala sampai. Iya mama masa ade di bawah begini? Iya, ada waktu. Jadi Bapak Ibu ketong harus tahu semua langkah yang ketong ambil itu manfaatnya apa, dampaknya apa. Jangan kerja barang sia-sia. Kalau barang itu tidak berguna, kalau barang itu tidak bermanfaat dan tidak berdampak untuk keluarga saudara, tinggalkan. Kalau dampaknya jahat, dampaknya tidak baik, tinggalkan. Jangan bertahan untuk melakukan hal-hal yang akhirnya itu tidak berguna. Berhenti. Tadi Ibu Gembala sempat cerita dan beta sebelum ibadah dimulai, Ibu Gembala bilang, kakak, kalau susim bisa pertahankan, lapas. Itu yang biasa anak-anak muda bilang apa? Ale-ale tegelas, bagaimana? Ale senjelas, beta lapas. Iya toh? Dong senyum itu berdong tahu memang betul. Dong bilang ale senjelas, beta lapas. Itu betul Bapak Ibu. Kalau senjelas lah, kalau sem beruntung, perketong sem bawa datang untung, lapas. Buang. Takut jangan sampai dunia benci. Seng apa-apa dunia benci, yang penting jangan Tuhan benci katong. Sempung apa-apa di dunia ini sempapa, tapi yang penting jangan sempung Yesus. Ngatang orang-orang di Tanjung Alang sana bilang Jesus enough. Jesus cukup. Yesus saja cukup. Sempung apa-apa, yang penting beta pun Yesus saja cukup. Beta tahu bahwa semua di sini punya perjuangan hidup yang berbeda-beda. Beta masih muda, beta baru 36 tahun. Dibanding dengan Bapak Ibu yang rambut seputih, mau berdiri sampaikan firman di sini, kita balik belakang, kita sio semua rambut seputih. Lalu ketong ini yang muda-muda ini ketong mau bilang apa di atas? Jadi masing-masing punya perjuangan hidup berbeda-beda. Bapak Ibu pun sendiri, beta pun sendiri. Pasti yang sudah lebih tua, dong punya pengalaman sudah lebih banyak daripada ketong yang muda-muda. Tapi supaya Bapak Ibu yang tua-tua tahu bahwa dolo-dolo dong saya bisa berdiri menari tamborin kayak adik-adik yang ini. Nah, jadi ada pun keistimewaan tersendiri. Ada yang bisa menari tamborin zaman sekarang. Kalau zaman dulu saya bisa. Saya ada penari tamborin. Tapi anak-anak yang menari tamborin ini saya ngerasa berjalan kaki lagi. Parpi melayani Tuhan. Beda-beda. Jadi ketong masing-masing punya perjalanan hidup itu berbeda-beda. Jadi Tuhan mau, firman Tuhan bilang bahwa ayat 13 bilang, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Satu, dia bilang tadi kemajuan Injil. Yang kedua, karena Kristus. Firman Tuhan bilang dalam Matius 5 ayatnya yang ke-11. Satu orang bisa tolong baca? Matius 5 ayatnya yang ke-11. Buka saja, kalau sudah apa silahkan berdiri dan baca. Matius 5 ayatnya yang ke-11. Mohon bantuannya. Silahkan yang sudah dapat, anak-anak muda, atau bapak-bapak, silahkan Pak. Nah, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Nah, firman Tuhan bilang apa? Kata pertama bilang apa? Berbahagialah. Jadi siapa di sini dicela, siapa di sini tidak disukai. Tetangga bilang, tiap hari pergi ibadah pada kelakuan persis apa? Jangan pusing, pergi ibadah terus.
Tiap hari bilang kata pi melayani Tuhan, padahal katong ada susah pi minta ini, ose sen tahu kata beta jo pun dalam dompet jo terada isi. Saya datang minta padahal yang ada isi memang betul katong hidup dan Tuhan lah, mar katong jo mesti ingat katong itu betul. Ada satu TikTok yang bilang bahwa di dunia ini paling susah bapak-bapak itu sayang mama-mama. Padahal tidak pernah ada bilang, makanya dalam firman Tuhan itu bilang perbanyak janda, 9 duda. Makanya yang ada duda di Sarfat, yang ada cuma janda di Sarfat. Nah, toh kenapa? Karena mama-mama itu selalu diperhadapkan dengan hal kayak begitu. Ketong punya emosi itu tidak stabil. Tapi bukan berarti bapak-bapak punya emosi yang stabil, sudah stabil, seng. Karena bapak-bapak itu main parang. Kalau mama-mama tuh mulu salah lebih tajam dari parang. Ketong suka luar dan ketong pemulu berarti parang sabar dulu. Lebih baik parang sekali daripada mama-mama pemulu. Nah, seperti begitu. Jadi apa? Firman Tuhan bilang, berbahagialah. Apabila karena kamu mempertaruhkan Kristus, akhirnya kamu harus menderita. Ucapan bahagia di kitab Matius pasal 5 itu terlalu banyak kata berbahagia. Tapi satu bagian itu sungguh sangat luar biasa. Menderita mar berbahagia, bisa keseng. Orang bisa berbahagia karena apa? Hati senang. Tapi ini apa? Ada menderita suruh berbahagia. Sungguh luar biasa ketemu punya Tuhan. Itu firman Tuhan bilang, jadi kalau di sini dibilang dalam ayatnya yang pertama, karena dia dipenjarakan maka kemajuan Injil. Yang kedua, dia dipenjara karena Kristus. Yang ketiga, karena dia dipenjara, akhirnya orang semakin takut, semakin percaya kepada Tuhan, dan mereka semakin teguh di dalam iman. Jadi, kalau hari itu, Paulus itu dia masuk penjara dan tidak berdampak, pasti Tuhan dan malaikat Tuhan suruh kasih keluar dia. Saya ada dampak. Saya ada manfaat untuk kemajuan Injil, kasih keluar dia. Dengan cara apapun, mau kayak zombie kah, mau kayak tuyul kah, kasih keluar dia. Tapi apa? Tuhan tahu bahwa itu berdampak. Tuhan tahu bahwa apa yang dia alami itu bermanfaat. Makanya hari ini saudara, beta, ketumpung kesusahan, kalau itu bermanfaat, maju terus. Seng ada uang dalam dompet, maju terus kalau itu bermanfaat. Seng usah tako, burung di udara jo Tuhan pelihara. Kong apalagi beta ini yang masih bisa pi memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang perlu tako, hari ini firman Tuhan semakin meneguhkan ketong. Setiap minggu ada firman Tuhan untuk Bapak Ibu. Dalam setiap ibadah-ibadah wadah pasti ada firman Tuhan. Dan pasti ceritanya tidak jauh-jauh dari cerita tentang bagaimana saudara tetap bertahan di dalam kesusahan dan kesulitan. Tapi hari ini firman Tuhan semakin lagi meneguhkan saudara, meneguhkan beta, bahwa setiap orang yang mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, saudara jangan ambil dampak negatifnya. Tapi mari saudara melihat pada sisi positifnya. Apa yang beta alami, kesusahan yang beta hadapi, kalau akhirnya itu bermanfaat bagi kemajuan Injil, yes Tuhan, saya mau tetap melayani Tuhan. Kalau akhirnya saudara tidak punya apa-apa, kalau akhirnya saudara menderita sakit, kelemahan, kesulitan, Tuhan beta pun sakit ini belum sembuh-sembuh lagi. Tapi setiap kali saudara berdiri dan bersaksi, ada banyak jiwa yang diselamatkan. Benar, walaupun di dalam kesakitannya, tapi dia tetap mau setia melayani Tuhan. Jadi ada dampaknya, ada manfaatnya. Firman Tuhan hari ini untuk ketong semua Bapak Ibu, saudara menderita, saudara mengalami kesulitan, saudara mengalami kesukaran, ingat Tuhan. Ingat, sekali lagi beta tekankan untuk dua kata kunci hari ini, manfaat dan dampak. Saudara bermanfaat keseng? Oke, manfaatnya adalah begini, dampaknya kepada siapa? Dampaknya kepada sesama manusia atau dampaknya kepada apa? Dampaknya bagaimana kepada beta pun keluarga? Beta datang di gereja, dampaknya bagaimana? Beta datang ke gereja, manfaatnya apa? Beta tinggal di rumah, manfaatnya apa? Beta tinggal di rumah, dampaknya apa? Jadi firman Tuhan sampai kepada ketong semua, karena apa? Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Kalau hari ini ada firman Tuhan begini, besok firman Tuhannya mirip-mirip, berarti saudara sudah harus tahu. Misalnya, hari itu saudara datang, kemarin saudara datang, besok saudara datang. Kok firman Tuhannya gini-gini saja ya? Setiap saat begini, kau tanya hatimu.
Saya datang beribadah terus dan firman Tuhan ini terus. Berarti Tuhan mau saya berubah. Karena Tuhan melihat setiap hati betapa luar biasa Yesus kita itu saudara. Ribuan, ratusan, jutaan, miliaran orang di dalam dunia ini. Tapi Tuhan melihat satu per satu. Atau ada di sini yang bangun pagi Tuhan terlambat kasih napas? Tidak ada kan? Atau ada di sini yang ketika membutuhkan uang Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak kasih uang? Tidak ada kan? Berdoa saja pasti Tuhan bawa datang uang. Pasti Tuhan bawa datang kepeng, itu kecil. Anak-anak Tuhan itu harus punya iman. Keputusan-keputusan iman kita untuk bertindak itu sangat perlu. Jadi ketika saudara memutuskan besok beta mau pergi beribadah. Nggak dompet yang ada uang per persembahan Tuhan. Terserah Tuhan. Besok mau pergi beribadah. Beta anak-anak mau pergi ibadah. Tapi beta lihat bangun pagi tadi beta pu anak laki-laki mata dua-dua semua merah. Dia bilang, mama beta mata paling merah. Sudah nanti pergi ibadah nanti Tuhan Yesus sembuhkan. Itu apa saudara? Keputusan iman. Putuskan bertindak dengan iman. Jangan terlambat saudara. Karena kalau saudara terlambat ingatan, mahkota itu Tuhan suka kasih per orang lain. Tuhan suka kasih akan per orang lain. Saudara mau pergi gereja, saudara menunda, padahal hari itu di gereja ada begini dan begitu. Luar biasa kali ini beta sing dapat bagian nih. Luar biasa kali ini ada jamahan di gereja, ada keturunan Roh Kudus, tapi beta tidak mendapatkan bagian itu. Nah itu yang saudara harus tanya. Terus beta ini pun tempat di mana? Kenapa beta terlambat? Karena apa? Saudara tidak punya keputusan iman. Karena itu ambil keputusan, bergerak, bertindak, jangan hanya duduk diam. Coba sekarang saudara lihat ayat 12 sampai 14 yang tadi kita baca. Lalu saudara mulai bayangkan dalam hati, pikiran, beta ini pun susah, yang paling susah sekarang nih apa? Tuhan, dompet kosong. Tuhan, beta pun mobil, sem bisa beta bayar angsuran kali inilah Tuhan. Tuhan, beta pun anak, seng bisa masuk sekolah yang dia mau karena beta seng ada uang. Sekarang saudara ganti kata-katanya, misalnya kesusahan. Misalnya sakit. Saudara bilang begini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa kesakitan yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Saudara ganti kata-katanya di situ. Indah sekali. Saudara merasa seperti saudara adalah Paulus yang sedang dipenjarakan dan sedang menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Lihat kata-katanya dan saudara lihat, kemudian saudara sampaikan. Berarti saudara punya kesusahan, saudara punya penderitaan, saudara punya penyakit, saudara punya kelemahan. Itu berdampak pada kemajuan Injil. Itu berdampak pada orang-orang semakin percaya kepada Yesus dan berani berkata-kata tentang firman Allah. Jadi minta hikmat dari Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Cinta Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan saudara. Itu merupakan sebuah kerugian terbesar. Kalau saudara meninggalkan Tuhan. Banyak kesaksian hidup yang ketong alami, saudara alami, beta alami, banyak sekali kesaksian. Tapi satu hal yang ketong tahu, dari semua kesaksian itu, Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk menceritakan siapa sebenarnya Dia. Bukan untuk menceritakan siapa sebenarnya Oma, siapa sebenarnya Ibu Eda, siapa sebenarnya Ibu Gembala, siapa sebenarnya Pak Edmond, siapa sebenarnya Ibu Ella. Tidak ada. Yang Tuhan mau, Tuhan pakai saudara dan saya untuk menceritakan siapa sebenarnya Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, ingat Paulus sudah lebih dahulu. Ingat firman Tuhan tadi bilang yang dibacakan oleh Bapak itu bilang apa? Saudara harus apa? Berbahagia. Bila mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami kesukaran, tetap berbahagia di hadapan Tuhan. Karena sebenarnya saudara sedang menabur sesuatu yang baik. Terus berbahagia, terus cinta Tuhan. Kasih hatimu untuk Tuhan, kasih dirimu untuk Tuhan. Jangan lupa bahwa Tuhan itu segala-galanya. Kalau saudara dibawa terus saudara bilang begini, Ibu Pendeta itu bicara saja. Mardia sen tahu kata beta pun kesusahan ini sekarang apa. Saudara, waktu beta kemarin bulan Desember, saudara beta ini
Beta pengusaha dan beta punya mobil itu 11. Karena pandemi terlalu susah, beta jual beta pun mobil, bukan jual lagi, beta kembalikan ke leasing 9. Hanya tinggal 2. Sedangkan tiap bulan beta harus store 170 juta ke bank. Tapi apa yang beta bilang untuk Tuhan? Tuhan, beta percaya, burung di udara saja Tuhan pelihara, masa beta Tuhan sem pelihara? Dengan giat, dengan gigi beta percaya bahwa Tuhan masih pelihara beta. Dan saudara, apa yang terjadi? Di dalam masa sulit, masa sukar, Tuhan masih sediakan satu berkat untuk beta. Beta masih punya anak dalam kandungan lagi. Dikasih 1 lagi oleh Tuhan. Yang ketiga nih, mertuan masih kasih 1 tambah lagi. Padahal dunia ada paling susah. Beta bilang pada Tuhan, Tuhan dunia paling susah. Tapi terima kasih untuk berkat yang luar biasa. Ini cerita, bukan cuma cerita. Tapi ini kesaksian saudara. Dan beta bilang untuk Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau kesusahan yang beta alami, mobil yang beta serahkan semua 11 buah, tinggal 2 buah saja. Semua yang beta serahkan itu untuk kemajuan Injil dan untuk Kristus tetap diberitakan. Yes, beta tetap jalan. Dan beta tidak pernah ragu, tidak pernah mundur sedetik pun. Suatu saat ada orang datang terus bilang begini, malam beta tidur, beta mimpi. Beta bilang, beta ada mimpi nomor oto ini. Ih kakak, kasih masuk sudah pakai pasang togel sudah. Beta bilang, pasang togel. Lah habis itu Tuhan kasih bangkrut beta semua. Padahal benar teman-teman semua cek besok nomor 44 nomor yang ditulis itu semua keluar. Kalau mau bilang, oh jitu dapat uang banyak. Tapi tidak saudara. Jangan tukarkan kemuliaan Allah dengan apapun. Jangan tukarkan saudara, itu kemuliaan Allah, jangan ditukarkan dengan apapun. Sekali saudara tukar, saudara tidak akan pernah dapat lagi. Karena firman Tuhan bilang, dosa yang dilakukan secara sadar, itu Anda mengkhianati Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, dan untuk dosa itu saudara tidak diampuni. Tidak ada korban penebusan dosa untuk dosa itu. Karena itu jangan, kalau sudah tahu itu salah, berhenti. Beta sering bilang, dunia belum berakhir kalau beta ini mati, masih ada beta pun keturunan. Dunia belum berakhir kalau beta ini miskin. Beta masih pun tangan dan kaki, masih bisa bikin mainan-mainan lalu jual, dapat uang, biar cuma 5.000 rupiah. Beta sering bilang untuk beta pun suami. Dan beta percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong ketong semua. Bukan beta saja, beta percaya bahwa saudara juga punya kesusahan yang saudara alami waktu masa pandemi. Sampai dengan hari ini. Kondisi semakin pulih dan puji Tuhan, percaya saja. Saudara pikir setelah kondisi pulih ini beta bisa ambil 9 otot tuh lagi, bisa. Tinggalin 2 otot itu. 1 beta pakai, 1 beta suami pakai. Selesai, mau apa lagi? Yang ada lah itu, sempung apa-apa lagi. Nah, bagaimana Tuhan menyediakan berkat yang lain di saat saudara sedang merasa, Tuhan seperti tidak peduli dengan beta. Padahal semua penghasilan ini beta pakai untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak peduli dengan beta. Tapi itu tidak pernah keluar dari beta pemulut saudara. Tidak pernah. Beta bilang buat Tuhan, Tuhan terima kasih. Ketika dari leasing datang ambil beta pun suami bilang beta saya sampai hati lihat. Beta bilang hati mesti tega. Ngangas itu. Supaya tetap ingat Tuhan bahwa kesulitan ini pernah terjadi. Supaya siapa yang saudara ingat? Tuhan. Bukan ingat siapa-siapa, ingat Tuhan. Setelah itu, ada orang yang posting bagaimana Ayub dia telanjang. Saudara ingat postingan itu di Facebook, yang main Facebook lalu lihat bahwa Ayub itu dia punya harta itu miliar. Beta bilang berbeta pun suami, hitung sambilang oto itu kali sudah. Kali kata berapa miliar itu, lebih besar dari Ayub pun kaseng. Hitung. Dia bilang, iyo akan sing lebih besar. Beta makanya. Opit aku para apa? Ayub saja habis itu Tuhan ganti berlipat kali ganda. Kau perempuan 3 cantik datang. Ya mima keren hapu kesia. Tuhan ganti. Apalagi punya rumah yang luar biasa. Semua hal Tuhan gantikan. Yang yang punya, dia sus yang punya apa-apa anak-anak semua sumati. Habis itu Tuhan ganti. Borok-borok tangan-tangan semua luka. Badan-badan semua luka dari kepala sampai kaki. Teman-teman jauh. Bini suruh menyangkal Tuhan. Tapi apa? Tuhan sediakan. Hari ini sebenarnya ketika beta menyatakan kesaksian ini tantangan untuk beta. Besok-besok saudara dapat beta, katong lihat Ibu Ella disukai kah dia balik miskin ulang, kah dia tambah susah. Nah, pasti begitu.
Karena itu apa beta bilang? Tuhan sedang memakai beta untuk menceritakan siapa itu Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga mau pakai saudara untuk menceritakan siapa itu Tuhan. Bukan cerita siapa itu saudara. Saudara tidak ada apa-apa. Tanah. Saya tahu kata lahir dari tanah sengketa kah, tanah longsor kah, saya tahu. Orang bilang kata kalau mama-mama mulu lancang tuh dari tanah longsor. Nah itu tuh, itu. Tuh, jadi saudara nih saya tahu kata dari tanah yang mana ini. Tapi mari katong beradu pada Tuhan. Katong lihat pada Tuhan, pandang Tuhan setiap hari. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Adalah sebuah kerugian besar kalau saudara meninggalkan Tuhan, apalagi waktu rambut seputih. Oh, itu paling rugi. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Mari berikan contoh kepada anak-anak, kepada teladan, kepada semua generasi-generasi yang baru. Biasa orang bilang generasi emas tuh, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kecil nih generasi emas. Tapi sekarang ada istilah bilang generasi jempol. Kenapa generasi jempol? Dengan jempol saja katong ketik status saja jadi berkat per orang lain. Tuh? Sekarang anak-anak muda banyak. Mulai kopi kata-kata bijak orang Maluku punya. Apa alis yang jelas beta lepas. Istri yang apa? Suami yang dimarah-marahi istri itu namanya suami tiri. Ini apa? Hidupnya tidak berdampak. Dan beta kemarin waktu teman-teman dari Betani Paso kirimkan flyer ke beta dan beta lihat di situ ada beta pun foto. Beta bilang, ya Tuhan berarti dong ini sunga nggak beta pun Facebook semua nih kira-kira beta pun status terbaik nih dong nggak kesenge. Begitu akhirnya dong kira-kira dong nggak beta pun status terbaik kesenge. Padahal kapanlah katong berstatus yang sembai. Emosi itu ada, tapi saudara mari ketika emosi taruh emosimu di kaki Tuhan. Tuhan siap untuk menyelesaikan segalanya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, lebih kurangnya terserah Tuhan. Hari ini katong berjumpa dalam perjumpaan ini, suatu saat mungkin ada dari Bapak Ibu, dari adik-adik yang mungkin jadi hamba Tuhan dan berkhotbah, beta ada duduk di bawah situ lah, beta bilang, oh iya, dulu dia pernah dengar firman Tuhan dari beta, dan hari ini beta juga dengar firman Tuhan dari dia. Luar biasa hari ini saudara, beta sangat diberkati. Pertama kali beta bisa berdiri di mimbar gereja lain adalah hari ini. Jadi Betani Paso itu mengukir prestasi yang sangat baik untuk beta. Beta percaya bahwa ada Yesus di sini, ada Roh Kudus di sini, jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Beta kira cuma di Nusa Niwesa katong menyanyi lagu lama-lama. Padahal tadi medley lagu lama beta bilang luar biasa memang. Karena lagu-lagu lama Papa biasa bilang, beta Bapak almarhum biasa bilang, lagu-lagu lama itu tarik hadirat lebih gampang. Katanya begitu. Banyak anak muda sekarang suka lagu-lagu yang baru-baru. Seng salah. Tapi bagi katong orang-orang yang rambut mulai ada satu-satu urat putih nih. Katong pun hati senang kalau katong dengar lagu-lagu lama. Apalagi medley kayak tadi. Luar biasa. Rasa-rasa saya mau stop pujian lah. Pujian terus saja. Barang lagu katong tahu saya usah nganga di RCD lah ini. Mulu kok komat kamit ke sana saja sebisa. Tuh? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa lagi nanti di waktu yang lain. Ketika beta dapat tugas di sini atau Bapak Ibu Saudara ketemu beta di tempat lain, sungguh luar biasa kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, beta undang singers.